kayak 2282-nya gitu. Termasuk juga bunga-bunganya gitu kan, pembayarannya itu kan. Kalau ini tuh cuma atas pokok angsurannya doang gitu. Udah kan, ada yang mau ditanyain nggak? Tapi ini kalau udah ngerti Pak, enak sih yang sedih sama yang satu. Nah deh ya, udah pada jelas ya. Terus kita lanjut ke tabel yang JJ. JJ itu tentang ini harga perolehan, terus akumulasi depresiasi, sama nilai bukunya dia. Nah, harga perolehan di bukunya itu, kalau kita ngerjain JJ, yang udah given di indeksnya itu untuk data-data yang di 2011. Dari 2011 tuh udah ada ya data-datanya dia. Ini semuanya tuh udah ada, yang di 2011 tuh udah ada. Kita tuh tinggal ngisi yang selama tengah tahun gitu, di tengah tahun 2012-nya gitu. Nah, yang pertama itu tanah. Karena ini di keterangannya itu nggak ada tentang tanah, jadinya nggak ada nggak ada info tentang dia tuh beli tanah gitu loh. Jadinya beli atau ngejual tanah itu nggak ada. Jadinya di harga perolehannya itu kosong kosong semua untuk persentasenya. Jadinya di sini tetap 775 juta itu dari sini. Terus bangunan juga gitu, dia nggak ada pembelian bangunan baru atau dia ngejual bangunannya itu nggak ada tentang itu. Jadinya harga perolehannya juga tetap 650. Terus lanjut ke peralatan kantor, dia itu nyatet saldo harga perolehan maksudnya di 2011 itu 19.500. Terus dia itu ada penambahannya itu apa aja, kita lihat di sini di keterangan-keterangannya hasil dari teman pemeriksaan. Nah, pada tanggal 10 Juni, dia itu perusahaan membeli 2 filling kabinet. Ya, 2 unit filling kabinet sebesar 1 juta. Pengeluaran ini dicatat oleh perusahaan sebagai beban perlengkapan. Nah, jadi itu perusahaan itu ada membeli peralatan, tapi dia itu nggak dicatat sebagai peralatan. Dia itu malah nyatanya sebagai beban perlengkapan, gitu kan. Kita tambahin tuh 1 juta kan, 1 juta. Nah, terus yang kedua ada komputer printer sebesar 25 juta. Itu ini, pada tanggal 2 Agustus, perusahaan menambah 5 set komputer dan printer dengan harga 25 juta. Nah, ini kan udah diketahui harganya 25 juta. Kita tambahin kan 25 juta ditambah 1 juta. Terus lanjut ke keterangan yang ketiga. Pada tanggal 1 Desember, perusahaan membeli satu mesin fotokopi Xerox seharga 10 juta secara tunai. Pembelian tersebut belum dicatat sehingga belum mencatat penyelesaian tahun berjalan. Jadi pada tanggal 1 Desember mesin fotokopi, tapi sama perusahaan itu nggak dicatat nggak dicatat sebagai pembelian barang modal gitu. Dia tuh malah ya pokoknya belum dicatat sama si perusahaannya. Ini harus kita tambahin kan atas 10 juta. Ini di harga perolehan. Terus udah kita totalin semua. Karena yang D itu tentang ini kan, kendaraan bermotor. Jadinya nanti masuknya ke yang kendaraan bermotor. Yang A, B, sama C itu tentang peralatan kantor. Jadinya kita tambahin yang ini 1 juta, ditambah 25 juta, jadinya 26 juta, ditambah 10 juta, jadinya 36 juta gitu. Nah, terus ini untuk kendaraan bermotor. Untuk kendaraan bermotor itu sesuai dengan keterangan ini ya. Yang tadi kita bahas, kalau dia itu ada kapitalisasi kendaraan bermotor, dia itu seakan-akan pengeluaran menambah barang modal gitu kan. Tapi dia tuh dicatatnya sebagai beban pemeliharaan dan perawatan. Harusnya itu dicatatnya sebagai kendaraan bermotor. Jadinya di sini kita tambahin 12.500 itu atas ini reparasi yang menambah produktivitas dari kendaraan itu. Lalu ada aset tetap SGU yang awalnya dia itu nggak ada, terus di tahun 2012 dia itu ada aset tetap SGU senilai 74.700. Itu harga perolehannya ya. Terus lanjut ke yang ini, yang minus. Harga perolehannya di minus. Kenapa di minus? Karena ada pengeluaran yang dilakukan oleh PTPK, pengeluaran aset yang dilakukan oleh PTPK. Nah, dia itu ini yang di 2B ini
Soalnya ternyata dia itu menambah 5 set komputer dengan harga 25 juta itu dengan cara tukar tambah. Jadi ada aset yang masuk, ada aset yang keluar. Nah, aset lama dinilai dengan harga pasar 6 juta dan sisanya dibayar tunai. Perusahaan mencatat transaksi pelatan kantor pada bank ini. Nah, ini kenapa dicatatnya itu 15 juta karena kalau misalkan kalian ngelihat di buku 1 halaman 138, sorry ya guys, itu file aku ternyata halamannya nggak lengkap, jadi aku bisa settingin di halaman 138 di kolom harga perolehan itu harga perolehan buat komputer dan printer yang lama sebesar 15 juta. Jadinya untuk printer lama yang udah dikeluarin dari daftar asetnya si PT Peta itu harus dikeluarin atas harga perolehannya sebesar 15 juta. Nah, terus udah kan ini tinggal tambah kurang gitu. Pokoknya kalau plus ditambah, kalau minus dikurang. Tuh akhirnya dapatlah ini 775, 650, terus 4500, 301 sama 74.700. Ini ditambahin. Udah nih, udah clear kan yang harga perolehan. Terus lanjut ke akumulasi depresiasi. Nah, akumulasi depresiasi itu yang yang dicatat sampai tahun 2011 untuk tanah nggak ada ya, emang nggak ada kan tentang depresiasi tanah. Terus tahun 2011 itu 67.708.300, terus atas peralatan kantor itu 10.275, lalu kendaraan bermotor 104, 16.600, terus untuk oh ini totalnya semuanya. Aset SGU kan emang nggak ada ya di 2011. Nah, kalau misalkan kalian bingung ini dapatnya dari mana, maksudnya kan emang di soal udah given ya, udah dikasih tahu nilainya segini. Tapi kalau kalian lihat di 138 tentang dasar aset, itu nanti ada tulisannya itu di kolom penyusutan sampai dengan 2012 gitu. Itu yang ada data di 2011. Nah, terus karena ada beberapa aset yang ini kan, yang belum yang belum dicatat di daftar asetnya perusahaan Peta, kayak filing kabinet tadi kan malah dicatatnya sebagai beban. Terus peralatan kantor juga dia kan salah penjurnalannya. Terus ada mesin fotokopi yang belum dicatat gitu-gitu kan. Jadinya ada beban penyusutan yang belum dicatetin gitu karena sebelumnya belum dicatat asetnya, jadi ada beban penyusutan yang belum dicatat. Akhirnya kita cari akumulasi depresiasinya itu pakai tabel di ini depresiasi. Nah ini kita hitung satu-satu karena kemarin tuh Bu Keke itu salah tangkap gitu loh, dikiranya itu ngauditnya itu tentang akumulasi depresiasinya gitu karena ibunya tuh ngelihatnya atas tabelnya gitu kan, padahal tuh sebenarnya udah aku highlightin yang warna biru itu cuma atas yang penyusutan tahun 2012-nya itu. Jadi kalau dihitung tetap maksudnya biasa sih kan pakai saldo straight line, jadinya langsung aja kalau bangunan kan dibagi 20 juta. Terus udah deh, ini semuanya sih kalian pasti udah pada bisa buat penyusutannya. Nih, itu penyusutan aset yang dimiliki oleh PT Peta. Terus yang agak beda itu ada di yang ini, Colt Mitsubishi yang perbaikan sama nggak perbaikan. Jadi si PT Peta itu punya 2 unit Colt Mitsubishi kan. Nah, 2 unit itu yang direparasi itu cuma 1 nih. Perusahaan melakukan perbaikan atas salah satu kendaraan bermotor Colt Mitsubishi. Jadi ada 2 Colt Mitsubishi, tapi PT Peta itu hanya
memperbaiki atau salah satu doang, nah satunya tuh nggak diperbaikin. Makanya di sini kita ya kelompokku maksudnya ngebuatnya itu disendiri-sendiriin. Yang atas itu tanpa perbaikan, yang bawah itu sama perbaikan. Nah, yang sama perbaikan itu kan kita ngitung ya dari kan udah nih 2000, dari 2008 sampai 2011. Nah, terus kita ngitung kan dia tuh perbaikannya pada bulan November. Nah, karena dia itu kan 30 November itu kan udah lebih dari tanggal 15 ya. Jadi yang dapat terdepresiasi atas 12.500.000 itu cuman 2 bulan. Di bulan eh Oktober November. Gimana sih? Ya pokoknya atas 1 bulan maksudnya. Soalnya kan November itu akhir kan, Novembernya akhir. Jadi yang diakuin itu cuma atas Desembernya doang. Nah, dari Januari sampai November dia itu masih tetap sama. Yang harusnya kan ini ya kalau nggak ada reparasi itu 1 tahun full penyusutannya itu sebesar 12.500.000. Nah karena ada reparasi jadinya eh, reparasinya tadi ini kan kehitungnya depresiasinya dari Desember. Jadi dari Januari sampai November itu kita pakai pakai proporsi gitu 11/12 dari F34 itu ini ya 125 dibagi 10 tahun atau sama aja 11/12 dari 12.500.000. Nah, itu dapat penyusutan dari bulan Januari sampai November. Nah, terus dapat kan nilai bukunya dia, nilai buku dari apa namanya? Dari ini loh, dari apa sih? Dari code Mitsubishi-nya itu tadi. Nah, karena ada penambahan atas 12.500.000, jadinya untuk ngehitung penyusutan di Desembernya itu kayak gini. Nilai bukunya dia kita tambahin sama 12.500 dibagi sama 64. Nah, 64-nya itu dari mana? 64-nya itu dari kan kalau Mitsubishi itu 10 tahun ya. 10 tahun. Nah, sorry, 10 tahun. Nah, 10 tahun kan berarti sama aja kayak ini kan 120 bulan. Nah, dari mana nih? Dari 2008 sampai November 2012 dia itu udah terlewati itu selama 56 bulan. Jadinya sisanya itu yang nantinya disusutin pakai nilai buku yang baru. Nilai buku yang baru tuh berarti ini ya 66 ditambah sama 12.500. Jadinya dapatnya 64 bulan. Makanya di sini nulisnya disusutinnya terhadap 64 bulan. Dapatlah penyusutan selama Desember 2012 aja selama 1 bulan. Nah, terus kita hitung. Jadi si PT PTA itu kan punya 3 kendaraan bermotor. Motor Honda 1, terus Ford Mitsubishi-nya 2, satunya perbaikan, satunya tanpa perbaikan. Nah, terus kita hitung kan, berapa sih penyusutan di tahun 2012 itu atas Ford-nya itu baik yang diperbaiki maupun enggak. Nah, ini dapatnya ini. Dari yang Ford tanpa perbaikan kan ini ya penyusutannya 12.500.000. Terus yang Ford diperbaiki tapi dari Januari sampai November sebelum jadi reparasi itu sebesar 11.458. Lalu atas book value yang baru karena ada penambahan 12.500 dapat penyusutan 1,2 juta itu juga ditambahkan. Jadi atas 25.195.313 itu atas apa namanya penyusutan semua kendaraan bermotor gitu ya. Sorry atas penyusutan Ford Mitsubishi yang baik yang nggak diperbaikin sama yang diperbaikin gitu. Itu ditambahin di sini kan. Terus tapi di buku 1 halaman 138 kolom yang ini penyusutan 2012 garis lurus atas Ford Mitsubishi itu dicatetinnya
51, 560 itu kan. Jadinya nanti bakal ada penyesuaian karena dia kan kelebihan ya kalau menyusutkan. Jadi nanti bakal ada penyesuaian sebesar 26, 364, 688. Itu yang atas kos Mitsubishi. Nah, terus untuk penyusutan semua kendaraan bermotor itu kita tambahin semuanya. Dari penyusutan yang motor Honda sebesar 3850 sama penyusutan kosnya dia, baik yang reparasi ataupun enggak, sehingga didapetin penyusutan atas semua kendaraan bermotor itu 29.045.313. Terus tapi si PT Peta itu nyatetin atas semua penyusutan kendaraan bermotor itu sebesar 59.500. Jadi nanti bakal ada penyusutan juga 30, 454, 688. Itu untuk penyusutan yang kendaraan bermotor. Kalau penyusutan peralatannya dia, ini penyusutannya itu yang aku kasih hijau-hijau ini ya. Itu penyusutan yang harus diakui PT Peta selama tahun 2012. Yang aku hijau-hijauin ini. Ini pokoknya. Nah, atas nilai-nilai itu kita bawa ke tabel JJ ini. Nah, 32.500 itu kita bisa ngelihat atau bisa cari langsung ya, karena emang nggak ada penambahan pengurangan. Jadi atas 650 juta langsung kita bagi 20 tahun bisa, karena full juga kan. Terus yang ini itu atas peralatan itu, nah ini kan ada penjumlahan ini ya, penjumlahan ini semua itu dari yang aku blokin warna hijau di tabel depresiasi. Itu kalian bisa ngelihat di tabel-tabel hijaunya itu kalau ditotalin semua dapat 5.016.667. Terus ada ini tuh atas kendaraan bermotor itu yang ini ya, yang tadi yang ini 29.045.313 itu penyusutan atas semua kendaraan bermotor. Kita masukin ke sini. Terus sama 1245 itu dari, oh ya, belum dibahas ya yang SGU ya. Nah, ini SGU-nya. Mungkin ada beberapa yang dari kalian kelompoknya, mungkin ya, aku juga nggak tahu, mungkin. Ada yang pakainya itu penyusutannya 36 bulan. Nah, kenapa di sini pakainya tuh enggak 36 bulan. Kalau 36 bulan kan cuma 3 tahun ya. Pakainya tuh di sini 10 tahun, karena kalau kita ngelihat isi perjanjian sewanya dia itu mempunyai hak opsi. Nah, hak opsi di sini itu sama aja kayak BPO gitu loh, bargain purchase option. Jadinya kalau misalkan ada BPO itu ada opsi, jadinya penyusutannya itu pakai masa manfaat dari si ininya, dari si ininya loh, dari si asetnya itu. Kalau misalkan di ini nggak ada keterangan kalau dia itu ada hak opsi, kita pakainya baru yang 36 bulan. Pokoknya sama kayak KFC, kalau ada BPO berarti ikut penyusutannya ikut masa manfaat. Kalau nggak ada BPO berarti penyusutannya ikut masa sewanya dia. Jadinya kita bawa 1245 itu ke ini, ke penyusutannya itu tadi 1245. Terus lanjut ada yang akumulasi depresiasi dikurangin ya. Ini tuh atas akumulasi depresiasi peralatan yang di disposal itu tadi, yang ditukar itu tadi. Dia itu akumulasinya itu udah maksudnya disusut, akumulasi penyusutan yang 8.500.000 itu atas total penyusutan dari awal dia dapat sampai dia itu dijual. Nah, ini 8.500.000. Ini bonjreng banget. Ini jadi. Nah, dia itu atas komputer lama disusutin kan. Maksudnya karena dia itu ada dikeluarin peralatannya dia, asetnya dia. Jadinya kita kan harus mendebet atas
akumulasi penyusutannya dia. Yang mana itu tuh nilainya dari awal dia dapat di tahun 2009 sampai dengan Juli 2012 sampai dia dijual, pokoknya dia tuh total kalau diakumulasi penyusutannya udah 8.500.000. Jadinya di sini di yang bagian minus ditulis 8.500.000. Udah, terus dimasukin ke di 2012 atas nilai buku ya, ini atas nilai buku, ini atas nilai buku. Oh ya, ini tinggal nambah-nambahin doang sih, nih ditambah-tambahin doang. Nah udah, ini akumulasi depresiasi sampai tahun 2012 itu ditambah-tambahin semua soalnya. Lalu kita ngitung ke nilai buku di 2012 itu dari nilai harga perolehan dikurangin sama akumulasi depresiasi. Ini semuanya tuh nilai perolehannya dikurangin sama akumulasi depresiasinya ya. Jadinya dapat nilai bukunya segini. Udah kan? Ini untuk yang JJ. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau aku kecepatan? Gak ada yang ditanyain? Mau nanya dong. Ya. Yang tadi BPO itu bukannya kalau BPO ya, itu kan cuma hak opsi nggak sih? Jadi kita nggak tahu kalau harganya jauh di bawah atau enggak. Apa tetap kita ngitungnya 10 tahun kalau kayak gitu? Nah, apa ya, hak opsi di sini tuh opsi BPO-nya itu deh. Jadi opsinya itu opsi BPO itu. Dapat nggak? Hak opsinya yang awal di BPO ya. Oke. Opsi Makasih ya, itu In. BPO, yang dimaksud dengan hak opsi di sini tuh BPO itu. Ada opsi Yang ya. dimaksud berarti apa? Maksudnya yang dimaksud berarti hak opsinya tuh always BPO ya, bukan hak opsi doang. Berarti otomatis dia nanti pas akhir masanya sewanya itu pasti harganya jauh di bawah gitu. Kalau Ya jauh nggak di tuh? bawah atau enggaknya nggak tahu ya. Tapi kalau aku nangkepnya itu karena di sini dibilang ada opsi, karena jadi opsinya itu ya BPO itu gitu. Bingung nggak? Jadi atas. Soalnya kalau senangkepku yang di AKM tuh harus BPO gitu sih. Maksudnya harus lebih rendah itu loh, karena Bergen kan. Karena Bergen itu makanya dia lebih rendah. Nah, aku Oh, bingung harga maksudnya jualnya maksudnya. malah harga belinya nanti pas akhir sewanya maksudnya. Ya, Itu kan maksudnya harus harga lebih harga rendah banget. kita beli gitu kan. Ya. Makanya Gimana di ya sini gitu juga nggak dong. dikasih tahu sih ya. Maksudnya infonya kan cuman seuprit ini kan. Makanya jadi kayak, tapi asumsinya bakal dibeli gitulah ya berarti. bakal soalnya di sini juga ini sih, Rik. PT Peta melakukan pembelian. Ngerti nggak? Kayak udah pembelian gitu. Bilangnya pembelian Bukan kan. sewa gitu ya. Oh Nah, ya, yang bukan ngerti-ngerti. sewa gitu. Beda lagi kalau misalkan PT Peta sewa truk dengan finance lease gitu. Ngerti nggak sih maksud aku? Oh ya, ngerti maksudmu. Aku makasih, Nah, Gin. di sini kan dibilangnya udah pembelian gitu kan. Tapi emang pakai sewa guna usaha dulu, finance lease itu. Terus Makasih, lanjut ya. Gin. Oke. Lanjut ke tabel. Ini sebenarnya kayak tinggal mindahin doang sih. Oh ya, ini belum aku hapus, sorry. Ini belum aku hapus. Terus ini kayaknya harusnya refer nanti aja deh. Terus ini ya, ini yang tabel J. Kita ke catatan pemeriksaannya dulu. Tadi untuk peralatan kantor, ini yang A, karena dia kan belum ini ya, dia tuh malah membebankan ke beban perlengkapan. Padahal harusnya itu dia tuh nyatetnya peralatan kantor pada kas gitu, pada kas atau bank bini atau apa terserah, pokoknya peralatan kantor intinya yang ada di debit. Tapi dia itu malah mencatatkannya sebagai beban perlengkapan. Jadinya kita harus memunculkan, kita ngoreksi ingin memunculkan peralatan kantor dan ingin menghilangkan beban perlengkapan kantor kan. Sini peralatan kantor sebesar 1 juta, lalu beban perlengkapan kantor 1 juta. Itu atas koreksi yang ini, keterangan yang A. Lalu untuk keterangan yang B, dia kan ini ya,
Pada tanggal 2 Agustus, perusahaan menambah 5 set komputer dan printer seharga 25 juta. Dengan cara tukar tambah komputer dengan komputer dan printer lama. Harga pasar aset lama itu 6 juta. Terus sisanya itu dibayar tunai. Nah, jurnalnya itu seharusnya itu dia nyatetnya gini kan, pada saat pertukaran asetnya itu peralatan kantor baru, di debitnya baru, terus akumulasi penyusutan peralatan lama, karena kan kalau akumulasi penyusutan kan saldo normalnya ada di kredit ya. Iya, ada di kredit. Tapi karena ini kita ingin menghilangkan, jadinya ada di debit. Terus di sini muncul kita ingin menghilangkan peralatan kantor lama. Lalu kita ada mengeluarkan bank dini. Maksudnya mengeluarkan kas yang ada di bank dini. Nah, terus di sini ada, karena kalau kita hitung, dia itu nilai sisa bukunya dia 6.500.000. Nah, tapi dia itu dihargain sebesar 6 juta. Padahal nilai sisa bukunya dia kan 6.500.000, tapi cuma dinilai 6 juta. Jadinya ada kerugian pengalihan aktiva. Nah, peralatan kantor baru kan tadi ini ya, senilai 25 juta. 25 juta. Nah, penyusutan akumulasinya 8.500.000. Terus kerugiannya tadi karena nilai sisa bukunya 6.500.000 dan dihargai sebesar 6 juta, jadinya ada kerugian sebesar 500.000. Lalu peralatan kantor lama itu, sorry guys, berisik, ada orang. Terus peralatan kantor lama itu dia itu peralatan kantor lama karena harga perolehannya dia itu 15 juta yang ada di halaman 138 yang ada di buku 1. Terus dia mengeluarkan bank dini itu sebesar 19 juta. Nah, harusnya itu jurnalnya kayak gini kan, jurnal seharusnya, tapi dia itu malah nyatetnya cuman peralatan kantor pada bank dini. Nah, makanya kita buat koreksi, karena di sini peralatan kantor yang baru itu udah diakuin sebesar harusnya diakuin 25 juta dan udah ke jurnal 19 juta, jadi sisanya itu atas 6 juta kan. Nah, 6 juta. Terus akumulasi penyusutan peralatan kantor yang lama itu belum dimunculin, jadinya kita munculin full 8.500.000. Terus kerugiannya itu juga belum dimunculin, jadi harus kita munculin sebesar 500.000. Lalu karena bank dini udah sesuai ya, bank dini ada di kredit sebesar 19 juta, udah sesuai, jadi udah nggak perlu dikoreksi lagi. Terus atas peralatan kantor lama, karena akun ini belum muncul, padahal seharusnya muncul, jadinya peralatan kantor yang lama ada di kredit sebesar 15 juta. Jadinya didapat jurnal koreksinya kayak gini, gitu. Terus ini sekarang lanjut ke yang nomor 5. Itu atas fotokopi, mesin fotokopi. Dia itu perusahaan membeli satu mesin fotokopi seharga 10 juta kan, tapi emang belum dicatat sama si perusahaannya. Jadinya harus kita buatin jurnal karena si PT Peta belum ngejurnal. Jadi kita buatin jurnalnya itu peralatan kantor pada kas besar sebesar 10 juta. Itu untuk yang C. Terus untuk yang nomor 6 atas yang 12.500.000 itu
karena dia salah kan, salah pencatatan. Yang harusnya kendaraan bermotor pada bank ini, malah dia mencatatkannya beban pemeliharaan dan perawatan pada bank ini. Jadinya kita ingin memunculkan kendaraan bermotor dan ingin menghilangkan beban pemeliharaan dan perawatan. Ini kendaraan bermotornya kita debit sebesar 12.500.000. Lalu beban pemeliharaan dan perawatan kita kredit, kita menghilangkannya, yang awalnya di debit kita dihilangin, jadinya 12.500.000. Itu ini ya dari awal, maksudnya dari yang ini nomor 3 sampai nomor 6 itu atas ini keterangan-keterangan atas temuan pemeriksaannya itu. Itu jurnal jurnal koreksinya. Terus yang ini lanjut ke SGU-nya itu tadi ya. SGU-nya itu tadi. Yang ini tuh yang 74.449 ini dapat sesuai sama yang ada di N1 nih. Nah, sama kayak ini ya jurnalnya. Karena emang apa ya, dia kan belum nyatet kan awalnya, jadinya kita catat di catatan pemeriksaan juga. Ini negesin aja sih sebenarnya. Saya kayak kalau misalkan nggak dicatat di IG juga nggak apa-apa. Atau juga di N1 udah ada gitu, tapi kayak lebih biar jelas aja. Jadinya kita tambahin yang atas koreksi SGU-nya dia. Terus ini beban penyusutan kan tadi aku bilang ya ada selisih antara yang dicatat perusahaan sama yang seharusnya. Kita coba lihat lagi ya. Nah, ini. Kayak misalkan ini. Padahal tuh seharusnya PT Peta tuh dia tuh nyatetnya 32.500 nih. Tapi yang ada di buku sesuai pencatatannya dia tuh cuma 23.125. Jadi dia kurang mencatat, kurang nyatetin gitu. Jadinya nanti bakal ada penyesuaian sebesar 9.375 untuk menambah beban penyusutannya dia karena dia kurang dibebankan kan. Jadinya kita harus nambahin. Terus lanjut karena ini kendaraan bermotor itu ada 3. Jadinya di sini atas semuanya yang udah kita bahas tadi, penyusutan baik motor Honda, kode tanpa perbaikan, kode dengan perbaikan itu totalnya 29.45313 kan. Tapi PT Peta itu malah nyatetin atas semuanya itu sebesar 59.500. Kalian bisa ngeliat pokoknya di buku 1 halaman 138. Jadinya malah kelebihan dicatat kan. Padahal seharusnya tuh cuma dibebankan 29, dia tuh malah nyatetnya 59. Jadinya harus beban penyusutannya nanti harus dikurangin. Jadi dibalik nanti jurnalnya karena dia kelebihan. Terus yang untuk peralatannya kan banyak ya, ini perintil-perintilannya. Yang seharusnya itu penyusutan yang seharusnya itu yang aku kasih kotak hijau-hijau ini, maksudnya aku kasih highlight hijau-hijau ini kan. Oh, hijau-hijau ini sampai ke bawah nanti ada. Nah, tapi si PT Peta itu malah nyatetinnya kayak gini. Kayak misal komputer baru, dia itu harusnya penyusutan selama 2012 dari Agustus sampai Desember itu 2 juta sekian kan. Tapi dia tuh malah nyatetinnya cuma 1.100.000. Jadinya ada kurang dibebankan kan sama si PT Peta. Jadinya nanti yang aku kasih warna oranye-oranye itu nanti harus dibuat jurnal penyesuaian. Ini sampai ke bawah sih kayak gini. Maksudnya untuk semua peralatan, soalnya perintilan peralatannya dia banyak ya. Ada komputer, ada meja tulis, ada kalkulator, kabinet, dan lain-lain. Ya pokoknya gitu. Dia penyusutan selama untuk komputer lama harusnya dicatat 1750, malah dicatat 896. Meja tulis harusnya dicatat 600, dia malah dicatat 179. Kalkulator harusnya dicatat 300, dia malah nyatetnya 125. Ini kalau untuk peralatan rata-rata dia itu ini ya dikurang sajikan apa ya? Pokoknya malah kurang gitu, malah kurang kalau dia itu ngejurnal, jadinya nanti harus ditambahin di akun beban penyusutannya dia. Nih, harusnya dia nyatet 116667, malah dia nggak nyatet. Harusnya dia nyatet 166667, dia malah nggak nyatet. Jadi, untuk yang peralatan, dia itu
kurang disajikan untuk beban penyusutannya dia. Terus untuk aset tetap SGU juga dia dikurang sajikan, bukan dikurang sajikan sih, dia kurang menyajikan. Yang seharusnya dia itu ada nyatet 1245, malah dia tuh nggak nyatet. Jadi kalau tadi SGU dia harus menambah beban penyusutannya dia. Untuk peralatan juga tadi pada kurang kan, jadinya harus ditambah. Terus buat yang kendaraan bermotor dia malah kelebihan. Harusnya cuma 29, dia malah 50. Jadi nanti harus ada pengurangan di beban penyusutannya dia. Jadi harus dibalik nanti. Terus untuk bangunan harus ini juga sama. Bangunan itu dia kurang membebankan. Harusnya 32, dia malah membebankan sebesar 23. Gitu guys. Itu untuk yang ini ya nih. Beban bangunan kan. Kayak yang aku bilang tadi. Dia itu kurang dicatat nih. Harusnya berapa, dia itu malah berapa. Sebesar 9375. Itu selisihnya ya, kalian nanti bisa ngeliat pokoknya. Itu dari selisihnya, udah aku catat kok berapa selisihnya. Terus ini peralatan yang tadi. Peralatan kan dia kurang dibebankan ya. Yang harusnya dibebankannya berapa, dia malah dibebankannya berapa. Jadi harus menambah beban penyusutan. Ini totalnya itu dari yang tadi yang aku kasih penyesuaian gitu-gituannya itu ditotalin semua. Terus nah ini untuk kendaraan bermotor dia malah kelebihan kan. Jadinya beban penyusutannya kalau ditambahkan beban penyusutannya di debit ya. Kalau ingin mengurangi berarti beban penyusutannya ada di kredit. Besar penyesuaiannya. Terus sama aset tetap SGU karena awalnya dia itu enggak dicatat, jadinya kurang nyatetnya, jadinya harus ditambah beban penyusutan aset SGU itu sebesar 1245. Ini tentang beban-beban penyusutannya, pokoknya lihat aja, lihat di sheet depresiasi. Ini untuk catatan-catatan pemeriksaannya. Terus lanjut ke ini. Ini udah given ya di soal. Terus parenya dia itu ada 17 juta. Kan ini ya per 31 Desember 2012. Nah, jadi atas pare-pare yang di sini itu atas ini yang ditemuin pada saat catatan temuan pemeriksaannya gitu, yang belum dicatat, yang salah dicatat gitu-gitu. Nah, atas ini 17 juta itu dapatnya dari yang pertama ini filing kabinet kan 1 juta, yang tadi udah dapat 1 juta. Nah, terus atas lagi ini peralatan peralatan kantor yang 6 juta juga ditambahin di sini. 1 juta tadi kan, 1 juta terus ditambah sama 6 juta. Terus ditambah lagi sama peralatan kantor yang mesin fotokopi karena belum dicatat kan 10 juta. Jadinya kalau di total 10 ditambah 6 ditambah 1 dapatnya itu 17 juta. Ini ditaruh di debit. Terus untuk kreditnya harga perolehan itu kita refer juga ke catatan pemeriksaan yang peralatan lama 15 juta. Jadi ini tadi kredit karena ini kan dia mengeluarkan peralatan. Terus kendaraan bermotor kita juga refer ke catatan pemeriksaannya dia karena dia salah mencatatkan harusnya di kendaraan bermotor malah ke beban. Jadinya menambah harga perolehan untuk kendaraan bermotor sebesar 12.500.000. Ada di debit. Ini. Terus aset tetap SGU sampai menurut klien sampai 31 Desember itu dia nggak nyatet nih. Padahal dia ada nih aset tetap SGU sebesar 74.700. Ini ya. Nih, aset tetap SGU 74.700. Set of use asset. Udah, terus ditambah-tambahin deh semuanya karena emang tanah kan di catatan temuan pemeriksaannya nggak ada kan menambah tanah, maksudnya pembelian tanah atau penjualan tanah, jadinya
udah ditambahin kayak langsung aja ini. Bangunan juga nggak ada, ini juga langsung. Nah, terus yang ini tinggal nambahin debit, yang per klien ditambah di debit, terus dikurang sama yang ada di kredit. Udah itu sama sih, ini juga ditambah-tambahin, terus ini juga ditambah-tambahin. Terus udah, ini ya pokoknya ini ditambah-tambahin lah, kalian pasti paham. Udah kan, itu untuk yang harga perolehan. Terus untuk yang akumulasi penyusutan, itu menurut per klien ini. Menurut per klien ini kan. Nah, terus kita menyesuaikan kayak yang tadi udah aku bilang, karena ada yang kurang dicatat, dia kelebihan dicatat. Itu kan, jadinya makanya kita buatin jurnalnya yang ada di sini, ini. Jadi pertama, maksudnya kalau kalian ngerjain ini, maksudnya pertama tuh ngebuat depresiasinya dulu. Kalau udah tahu, baru ngebuat jurnalnya, jurnal penyesuaiannya dia, jurnal koreksinya dia, baru atas nilai-nilai yang ada ini 9375, 2716 sampai 12 ya sampai ini ya ini itu masuk ke di tabel ini 9375, 8500, 271 itu inilah pokoknya. Nih. Itu refer dari catatan pemeriksaan. Catatan pemeriksaan refernya dari tabel amount ya, tabel depresiasinya yang udah dibuat sebelumnya. Terus sudah tinggal nambah-nambahin doang. Oke, biasa sih nambah-nambahin doang pokoknya. Nah ini, karena ini nggak ada ya, jadi kayak langsung aja 1, 2, 4, 5. Udah dapet akumulasi depresiasi, ditambah-tambahin lah pokoknya semuanya ke bawah, ke samping, kanan, kiri. Oke. Langsung lanjut ke nilai buku. Nah, kemarin itu kalau kelompok aku salah ya, mungkin menurut ibunya salah. Seharusnya itu nilai buku nggak perlu dimasukin. Jadi meskipun karena udah terwakilkan sama ininya kan, harga perolehan sama akumulasinya. Jadinya udah nggak perlu lagi dibuat di parenya maupun di debit maupun di kredit. Terus angka-angka yang ini itu refer ke tabel JJ yang udah awal kita buat. Nah, tapi ini tuh aku ada tipe, maaf. Bentar ya, aku lihat di JJ-nya dulu. Ini 2012 775. Di ini juga 775 udah benar. Terus ini 549791700, 54979 udah benar. Terus peralatan kantor 33 udah benar. Terus yang kendaraan bermotor, nah ini aku kemarin salah, belum aku ganti. Harusnya itu ikut ini 167. Nah, terus hasil tetap SGU ini 73445 sama ya 73445. Jadi untuk nilai buku nggak perlu ada parenya karena emang nggak ada jurnal koreksi juga atas perubahan nilai buku karena udah terwakilkan juga ya sama harga perolehan sama akumulasi. Nah, jadinya langsung aja ngisi yang di peraudit 31 Desember 2012. Yang ini hasilnya dari ini ada aku tulis, lihat nilai buku di indeks JJ. Jadi ngisi ini tuh refernya ke indeks JJ. Jadi kalau emang ngerjainnya tuh harus dari indeks pembantu dulu ya, baru masuk ke indeks utamanya dia. Itu sih yang bisa aku sampaikan di modul 7. Ada yang mau ditanyain nggak tentang modul 7? Masih bingung atau gimana? Nggak ada? Aku stop share ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Iya, nanti aku share ya, apa namanya, Excelannya. Depresiasi tahun 2012, nggak dibulatkan kayak yang tahun 2011. Wait, aku lihat tahun 2012. Depresiasi tahun 2012 nya mana? Bentar, tahun 2012.
Yang di JJ. Yang mana BTW guys? Depresiasi tahun 2012. Bentar. Yang atas bangunan atau yang mana? Oke, ntar aja. Oke, ini udah selesai ya. Untuk yang modul 7 nanti aku share Excel-nya. Oke, lanjut ke modul 8. Terima kasih sudah mendengarkan ketidakjelasanku, guys. Bye-bye. Kasih banyak Iin. Sama-sama. Iin. Ini gimana? Lanjut ke modul 8 ya? Yo, Oke. Aku share screen ya. Udah kelihatan kan? Udin. Udah. Langsung ya, modul 8 ini kan tentang pendapatan dan beban. Terus kalau misalnya ada yang salah-salah, bisa tolong langsung dikoreksi aja. Yang pertama ada prosedur audit. Yang pertama siapkan schedule utama. Ini kita lakukan kan, bikin PL3. Terus yang kedua, minta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar. Ini juga kita lakukan. Terus lakukan uji kewajaran untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan data tahun lalu dan atau bulan-bulan sebelumnya. Ini juga udah pernah dulu kan di indeks ARP 1.3. Yang keempat juga terkait nih, apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen. Kemudian cocokkan antara penjelasan tersebut dengan bukti-bukti lain yang mendukung. Di indeks yang sama RP 1.3. Terus lakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan. Dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca, melihat kontrak atau perjanjian lainnya, serta minta penjelasan dari pihak manajemen. Ini kita lakukan. Terus yang keenam, yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Ini juga dilakukan, ini semuanya dilakukan semua sih, nggak ada yang nggak dilakukan. Yang ketujuh, perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasi. Ini kayak misalnya yang tadi, reparasi cold itu yang menambah nilai cold-nya, seharusnya kan dikapitalisasi. Terus, lakukan pisah batas yang tepat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban periode berikutnya. Juga dilakukan. Yang ke-9, periksa klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan, termasuk hubungannya dengan usaha perusahaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini di PL3, nanti terkait klasifikasi. Terus yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ini juga di PL3. Terus untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi,
lakukan cross-check dengan akun aset tersebut. Ini sambil kita lihat juga di yang tadi dijelasin Iin, penyusutan di modul 7. Terus, untuk beban dan pendapatan lain-lain, yakinkan bahwa pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan telah dibukukan dengan sisa batas yang tepat. Juga ada di PL3, perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai. Yang ada di catatan pemeriksaan PL3, terus buat daftar koreksi serta saran perbaikan juga di catatan pemeriksaan PL3. Kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan juga ada di catatan pemeriksaan indeks PL3. Terus aku cuma jelasin yang indeks 3 indeks ini PL3, M2 sama M2.1. Soalnya aku nggak gitu paham yang ini, nanti ini dijelasinnya sama Raka ya. Oke, ke PL3, indeks PL3 ini sebenarnya cuma ngisi pare dari modul-modul sebelumnya sih. Yang pertama beban promosi. Oh ya, ini indeksnya udah ada di buku. Oke, beban promosi ini tuh dari modul 3 yang waktu itu promosi Gebiar BCA. Dia menambah di debit. Terus yang kedua ada beban pemeliharaan dan reparasi. Ini reklasifikasi modul 8. Ini kan ada jadi beban pemeliharaan dan reparasi. Ini bangunan perusahaan selesai dicat ulang oleh seorang kontraktor. Nah, dia kan nyatetnya sebagai beban jasa profesional. Nah, seharusnya kan dicatatnya sebagai beban pemeliharaan dan reparasi, karena kalau beban jasa profesional tuh lebih kayak akuntan gitu-gitu. Makanya di jurnal koreksinya itu, ini kan beban jasa profesional di kredit, debitnya beban pemeliharaan dan perawatan aset tetap. Makanya di sini ada di beban pemeliharaan dan aset tetap, pemeliharaan dan reparasi, ini ada debit 15 juta. Terus dia kan kena itu ya, PPh pasal 23 atas jasa yang diberikan oleh badan, dan belum dipotong, belum dicatat, makanya kita catat utang lain-lain pada utang pajak PPh 23 sebesar 2% dari nilai jasanya. Terus di kredit 12.500 ini di modul 7 perbaikan kendaraan bermotor yang tadi menambah produktivitas kendaraan. Seharusnya kan dicatatnya ke kendaraannya itu kan, bukan ke beban pemeliharaan. Makanya ada beban pemeliharaan di kredit 12.500. Terus beban jasa profesional kredit ini hasil reklasifikasi yang tadi. Beban asuransi 3 juta, ini ada pengakuan. Dari modul 5, pengakuan beban asuransi dibayar di muka. Terus, beban jamuan dan representasi, ini memberikan sumbangan kepada panti asuhan. Dicatat sebagai beban jamuan dan representasi. Seharusnya dia, karena nggak berhubungan sama kegiatan operasi perusahaan, dicatatnya ke beban lain-lain. Hanya ada beban lain-lain debit dan beban jamuan representasi di kredit 20 juta. Terus beban SGU ini hasil dari yang tadi modul 7 di kredit 6.800.000. Terus beban perlengkapan kantor juga di modul 7. Tadi yang pembelian filling kabinet yang dicatat sebagai beban perlengkapan kantor. Harusnya kan dia sebagai peralatan kantor. Terus beban penyusutan, ini juga tadi dari modul 7, semua jurnal-jurnal koreksi yang ada di debit, ditambahin terus dimasukin ke sini. Ini juga yang kredit, jurnal koreksi yang kredit dimasukin ke sini.
Yang kredit itu tadi penyusutan beban kendaraan yang lebih dicatat. Terus beban piutang tak tertagih ini dari penghapusan piutang di modul 2 dari PD rambutan yang pilot. Beban sewa ini dari modul 5 pengakuan sewa dibayar di muka dan beban lain-lain. Beban lain-lain ini ada yang tadi sumbangan 20 juta, terus denda pajak 80.000 yang di modul 6, yang telat bayar itu, terus modul 4, kas kecil 67.500, sama ada kerugian investasi yang di modul 6, dia tuh nyatet, pokoknya ada di modul 6 itu kerugian investasi pada PT Domba Putih 10 juta. Dijumlahin, dimasukin ke sini, terus yang di kreditnya ini dari modul 6, pembelian saham di PT Domba Kecil, itu dia nyatet beban lain-lain, seharusnya nggak dicatat, jadi dia ada di kredit. Terus, jurnal koreksinya, tadi kan ini udah dibahas ya, tinggal yang ini, yang penggantian biaya perawatan Ibu Tati. Ini kan memberikan dana uang tunai 10 juta penggantian biaya perawatan Ibu Tati. Terus perusahaan telah menghitung dan memotong PPh 21. Kan seharusnya dipotong PPh 21, tapi belum dipotong dan belum dicatat sama perusahaan. Jadinya kita catat piutang lain-lain pada utang PPh 21 segini 5% kali nilai penggantiannya 10 juta. Terus ke M2. Udah sih, ini gini doang. Tinggal ngumpulin dari modul-modul sebelumnya. Sama modul 8 juga. Terus ke M2. M2 ini tentang utang pajak. Karena ada utang pajak PPh 21. Itu dapatnya dari yang 500.000 tuh yang tadi kan, yang penggantian perawatan Ibu Tati 500.000 ini. Terus yang 5.312.500 itu dapatnya dari ini. Nah, si klien itu kan ngitungnya gini ya. Ini tuh dari buku. Nah, klien ini kan ngitungnya gini. PPh 21 yang di store, PPh 21 yang terutangnya kan menurut klien segini, terus yang udah di store segini. Akhirnya ada selisihnya, yaitu utang PPh pasal 21 segini kan. Totalnya 3.777.000, tapi salah ya, harusnya nggak kayak gitu ngitungnya. Ini kayak biasa sih ngitung PPh 21 biasa, gaji tambah THR, terus kurangi biaya jabatan 5%, kurangi PTKP. PTKP-nya pakai PTKP tahun 2012 ini. Tinggal sesuaiin aja sama statusnya masing-masing. Terus ketemu PHKP dikali tarif biasa. Nah, ketemu PPh 21 yang harusnya dipotong kan segini. Yang udah di store segini. Ini dapetnya dari sini ya, yang telah store. Ketemu utang PPh 21 selisihnya yang seharusnya yang benar kan segini, totalnya 9 juta. Tapi yang udah dicatat sama perusahaan itu baru 3 juta. 3 juta total ini. Makanya ada selisih besar 5 juta. Ini kurang ini, sekitar 5 juta yang dicatat sebagai piutang lain-lain pada utang PPh 21. Terus masukin deh ke M2 ini. 5.312.500. Terus yang 23 ini yang tadi kan jasa pengecatan itu yang 2% kali 15 juta sekian ini. Dia karena
karena utang menambah saldo normalnya dikredit, maka dia ini dikredit. Yang ketiga, utang PPh 2529 ini hasil dari rekonsiliasi fiskal. Dari PL5, ini kan 14 juta sekian ini. Nanti ini dijelasin sama Raka kenapa bisa dapat segini gitu ya. Hasil dari PL5 ini masuk ke M2 ini kredit. Nanti jurnalnya dan PPh pada utang pajak PPh 29 sebesar yang angka kekurangannya itu dari PL5 hasil rekonsiliasi fiskal. Terus PPN keluaran ini dari modul 2. Ini modul 2. Ini ada PPN keluaran kan. Di debit 9.600.000 sama 1.920.000. Jadi totalnya ini 11.520, terus tinggal ditambahin aja. Seperti biasa. Terus yang M21, perkiraan PPh 21 ini penghitungan kita yang tadi udah kita lakukan, penghitungan ini. Tinggal pindahin aja sih ke sini, penghasilan bruto, gaji, tambah THR-nya masing-masing berapa. Dari sini, gaji tambah THR, terus biaya jabatannya 5%, maksimal 6 juta, terus PTKP, ketemu PKP-nya, sama PPh pasal 21-nya, terus dijumlah. Udah, gitu doang. Selanjutnya, ini dijelasin sama Raka. Aku udah ini doang. Ada yang mau nanya nggak? Cepet Anissa banget ya? boleh lihat yang PL3 nggak? Ya, ini. Yang PL3. Nah, yang lain-lain yang 3147 itu loh. Itu udah dibenerin dari yang kemarin ya? Iya. Kemarin tuh aku bebannya 240 nggak sih? Bebannya 240, tapi kan yang benar kata ibunya 80.000 ya. Jadi aku ganti 80.000. Terus tadi kemarin juga aku salah ini akunnya, aku nyatetnya bukan piutang lain-lain. Harusnya kayak gini kata ibunya. Itu jadi ini udah aku ganti sesuai sama yang dibenerin ibunya. Oh iya, sama mau nanya yang beban promosi itu yang modul 3 itu loh. Nah, itu sebenarnya itu ada PPN nggak sih? Aku nanya itu sebenarnya ada PPN nggak toh? Soalnya itu sebenarnya kayak pemberian cuma-cuma gitu nggak sih? Berarti harusnya ada PPN. Harusnya itu ada udah ya. udah termasuk di sini belum? Udah masuk di sini belum? Belum ya? Belum. Berarti harusnya nanti di bagian utang tuh berapa sih berapa sih M2? Ini ya, nambah PPN keluaran ya berarti. Aku nanya sih, itu kan berarti nambah PPN 1 juta, iya nggak? Soalnya sebesar 10 juta. Iya, gitu ya? Iya. Oke, Jadi siap, harusnya makasih. jurnalnya kan beban promosi, terus PPN keluaran, sama kas gitu ya? Gini ya, 10 juta, terus PPN-nya 1 juta, kasnya 11. Gitu. Pokoknya nambah PPN keluaran di sini harusnya nambah 1 juta kalau beban promosinya kena PPN. Gitu kan? Oke. Makasih, Rika. Oke, makasih, Nisa. Oke. Ada lagi? Udah ya? Lanjut ke Raka ya. Makasih. Dah. Makasih. Makasih, Anisha. Makasih.
Ini share screen-nya gimana ya? Wait, wait, wait. Itu rak yang Klik ijo-ijo. mana? Share screen di bawah. Oh, tadi. Ini ya. Terus pencet yang screen. Oh, sip, thank you. Oke, kelihatan ya berarti. Sini saya akan melanjutkan dari Iin sama Anissa. Sini kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang salah, you can correct me. Oke. Kita belajar bareng-bareng, sorry. Ini modul 8 mana sih? Where modul 8? Oh ini dia. Ya kita bahas modul 8. Dengeran kan suaranya? Aman. Kedengeran. Save. Oke. Jadi di modul 8 ini yang bagianku sebenarnya kita itu akan bahas PL5. Cuman di PL5 ini ada beberapa item kayak laba sebelum pajak, kita harus nemuinnya dulu di A3.1. A3.1 itu yang bahas laporan laba rugi. Jadi sebelumnya kita harus buka laporan laba rugi dulu. Oke, untuk kita buka dulu laporan laba rugi. A3.1. Ups, mana ini? Nis nggak ada ya Nis yang A3.1-nya hilang. Hah? Oh iya, hilang ya. Nggak ada ya? Ada kok di itu sebelumnya P5. Sebelum PL5, aduh. Oh iya. Thank you. Oops. Nah, ya ini A3.1, ini kita bahas tentang laporan laba ruginya. Seperti yang kita tahu, A3.1 ini dapatnya yang dapatnya itu dari PL1, PL2, PL3, PL4, PL5. PL1 itu tuh bahas tentang penjualan. Iya, nanti bahas tentang penjualan kayak yang waktu itu kita pernah pelajarin waktu pertemuan kedua kalau nggak salah, atau pertemuan 1. Nah, di situ bahasnya tentang piutang segala macam, nanti masuknya ke ini di di A3.1 penjualannya. Jadi saling bersangkut paut. Terus yang PL2 sebenarnya PL2 ini nanti masuk beban pokok penjualan. Ini dapatnya dari PL2. Cuman karena kita nggak bahas di modulnya juga sih nggak ada ya PL2-nya, kita nggak bahas. Makanya jadi udah ada sendiri digabung sama PL1. Terus beban usaha ini dapatnya dari PL3 yang tadi dikerjain sama Anissa tentang beban usaha. Terus yang PL4 kayaknya udah pernah dikerjain sama siapa lupa. Terus yang bagian PL5 nanti tentang beban pajak penghasilan. Nah, yang PL1 untuk dapetin angka yang DR sama CR-nya ini, kita itu dapetinnya dari jumlah
jumlah pare DR sama CR-nya di PL1. Nanti jumlah pare DR CR dari pare DR sama CR-nya dimasukin ke sini. Sorry yang nggak buka yang PL1, Vela lupa nggak tahu kemana. Tapi nanti nyambung kok. Terus yang sorry agak nggak jelas. Yang beban usaha ini PL3. Di sini ada per auditnya per klien 31/12/2012 sebesar 771.313.104. Jadi yang semuanya udah diketahui dari soalnya, udah diketahui ya. Jadi gampang. Tugas kita sebenarnya cuma ngisi pare ini doang kok. Ngisi pare di DR sama ngisi pare di CR berapa. Terus sama yang terakhir kita selesainya di per audit 31/2012/2012. Itu aja kok. Tugasnya cuma 3 kolom ini aja. Tugas kita cuma ngisi ini doang yang di A3.1. Oke, untuk dapetin yang beban usaha. Gimana sih cara dapetin DR sama CR-nya? Dapetinnya itu sama kayak yang PL1. Kita harus ngelihat DR sama CR, karena referensinya PL3. Berapa sih total di DR sama CR di PL3-nya? Kita cek ya PL3-nya. Di sini ada 104.419.167 di debit. Terus di kreditnya ada 86.987.588. Cek PL3. Nah, kan sama nih. Ups. Nah, ini jumlahnya nih. Jumlah yang nanti ditaruh di DR. Jumlah yang akan ditaruh di A3.1-nya. Di DR A3.1-nya di bagian bebannya itu 104.419.167, di bagian CR-nya 86.987.588. Nah, nanti dua angka ini dimasukin ke A3.1. Kan nih, sama nih. Kemudian kita lakukan penyesuaian terhadap per klien 31/2012/2012. Jadinya hasilnya segini. 771 kan karena beban usaha saldo normalnya, jadi ingat aja setiap akun itu saldo normalnya di mana. Misalkan kalau beban usaha itu saldo normalnya itu di debit. Berarti kalau misalkan ada DR 104.419.167, berarti ini menjadi penambah. Jadi penambah dari beban usahanya. Kemudian karena saldo normalnya di debit, berarti yang di kredit ini menjadi pengurang. Menjadi pengurang dari beban usahanya tersebut. Hasilnya jadi 788.744.683. Kayak gitu. Terus yang pendapatan ini udah dari modul-modul sebelumnya kami sesuaikan. Terus yang kita bagian yang PL5. Nah, ini cara dapetinnya gimana? Oke, kita lihat berikut nih. Tapi sebelum ngerjain PL5, itu di PL5.1 ada kayak bukti-bukti pembayarannya. Kalau misalkan kita lihat, kita cari PL5 ininya apa, bukti-bukti pembayaran itu bisa kita temuin di modul 5. Modul 5 bagian terakhirnya. Di situ ada SSP-nya, teman-teman. Nah, ini nih. Ya. Ini untuk yang SSP 2012 tuh kan. 2012 sebesar mana ya? Nih, sebesar 2 juta rupiah. Terus untuk yang SSP 2000, ya SSP-nya sama 2012, cuma bedanya Mei, tadi sebelumnya itu April. Terus ini pokoknya ada buktinya. Tuh, Juli 2 juta. Jadi mudah, udah ada bukti-buktinya. Nggak ada kelihatan. Udah ada bukti-buktinya, terus kita lakukan di sini kita kasih tanda VO. VO ini artinya apa? Kalau misalkan di modul 1 kita lihat VO itu artinya vouching, berarti kita sudah menelusuri menelusuri ke bukti transaksinya. Nah, bukti transaksinya itu
yang SSP-nya tersebut. Jadi jangan lupa teman-teman kasih tanda VO di sebelah kanannya. Katanya 2 juta, 2 juta, 2 juta. Totalnya jadinya 24 juta rupiah. Nah, untuk yang PL5.1, kami lihat kesalahannya kalau ternyata ada keterlambatan dari penyetorannya sendiri untuk yang bulan September sama bulan November. Dan yang ini tanggal 18, seharusnya kan paling jatuh temponya ya, jatuh tempo penyetoran itu tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi udah selesai lah, intinya udah lewat dari tanggalnya, ini yang ini tanggal 18, yang ini tanggal 18 juga. Berarti kita hitung aja sanksinya berapa ya, sanksinya berapa per bulannya itu. Jadi yang untuk yang September, kita tulis akunnya beban lain-lain di debit, terus di kredit, utang pajak PPh 25 atau 29, sebesar 40.000. 40.000 itu dari mana? Dari 2 juta, dikaliin sanksi 2%-nya, dikaliin karena keterlambatan 1 bulan. Dihasilkan 40.000. Yang untuk Desember, yang Desember sama aja, beban lain-lain di debit, terus di kreditnya utang pajak PPh 25 atau 29 sebesar 40.000. 4.000 dari 2 juta dikali 2% dikali 1 bulan. Nah, akun-akun ini kenapa kok kayak gini akun-akunnya? Emang ini udah kesepakatan kami kalau akunnya bakal kita bebankan ke beban lain-lain sama di debit, terus di utang pajak PPh 25 atau 29-nya di kredit. Karena emang nggak ada ketentuannya gimana cara pembebanannya. Jadi yang paling masuk akal menurut kami yaitu seperti ini, beban lain-lain di debit sama utang pajak PPh 25 atau 29 di kredit. Jadi gitu. Nah, kita lanjut ke pengisian PL5. Nah, ini. Oke. Di sini di PL5 kita lihat ada laba sebelum pajak, ada penyesuaian positif, ada penyesuaian negatif, perbedaan sementara, laba kena pajak, pajak penghasilan, pajak dibayar muka, 22 dan 25, utang pajak penghasilan, dan selesai. Terus, tapi yang untuk yang untuk laba sebelum pajak, ini kita dapat dari mana? Ini kita dapat dari A3.1. A3.1 yang mana? Yang ini. Nah ini. Laba sebelum pajak. Nah ini. Angka ini kita masukkan aja ke PL5. Yang DR-nya 222352767 sama di kreditnya 335888119. Jadinya per auditnya 429714273 kita taruh di PL5. Nah, ini nih. Sama ini pasti. Hasilnya jadi segini. Terus yang untuk perbedaan permanen ada penyesuaian positif sama penyesuaian negatif. Kenapa cuma ada sumbangan dan representasi sanksi perpajakan sama pendapatan bunga? Ini memang sudah given ya teman-teman dari modul 2-nya sendiri emang kayak gini. Akun-akun yang disuruh disesuaiin. Tapi kalau misalkan di soal yang nggak ada ya teman-teman, kayaknya kita harus memang lihat sesuai undang-undangnya. Apa aja sih yang harus disesuaikan positif, sama apa aja sih yang harus disesuaikan negatif gitu. Jadi ini nih cuman ini nih karena given-nya di sana emang si modulnya pengennya yang disesuaikan positif itu cuma sumbangan sama jamuan representasi sama sanksi perpajakan. Terus sama negatifnya cuma pendapatan bunga doang gitu. Oke, kita lihat di sumbangannya. Sumbangannya, nah ini kok kenapa ada penyesuaian 20 juta rupiah? Jadi teman-teman, ini sebenarnya ini merupakan pendapat klien. Jadi sebelum kita sesuaikan belum kita lakukan penyesuaian. Jadi ini nih memang posisinya masih belum kita sesuaikan. Jadi sebelum kita koreksi, sebelum kita
koreksi pajaknya kita sesuaikan dengan yang aslinya. Jadi mulainya gimana ya? Jadi intinya pendapat klien yang per klien ini belum sesuai aslinya, belum sesuai nyatanya gitu. Modul 8, oke. Di sini ada modul 8, modul 8, modul 8. Nah, di modul 8 ini kalau kalian masih ingat ini sini ada pemberian sumbangan ini berupa uang tunai. Sorry, dari awal ya. Dalam rangka hari ulang tahun perusahaan, maka Bapak Ranto mewakili perusahaan memberikan sumbangan kepada panti asuhan anakku di Bogor. Pemberian sumbangan ini berupa uang tunai sebesar 20 juta rupiah yang dicatat sebagai beban jamuan dan representasi. Nah, setelah yang udah kita bahas di PL3, kalau memang si PT Peta sendiri itu melakukan kesalahan dalam penjurnalannya. Seharusnya dia dijurnalkan ke sumbangan, malah dia jurnalkannya dia bebankan ke jamuan dan representasi. Jadi kita lakukan penyesuaian dulu. Karena si peta ini salah, kita sesuaikan. Di DR kita tambah 20 juta rupiah. Terus yang untuk yang jamuan dan representasi kita kredit. Karena mau kita hilangkan 20 juta rupiahnya tersebut. Jadi dikredit sebesar 20 juta rupiah. Hasilnya kita sesuaikan aja sama yang per klien 2012-nya. Jadinya 20 juta rupiah untuk penyesuaian positif untuk sumbangan, dan untuk yang jamuan dan representasi kita sesuaikan jadinya 25 juta rupiah dikurangin 20 juta rupiah, hasilnya jadi 5 juta rupiah. Nah, yang untuk sanksi perpajakan sendiri ini nggak harus juga dari PL5.1. Misalkan di soalnya dikasih tahu apa gitu, misalnya ada sanksi kayak di Undang-Undang KUP itu ada yang sanksi 50% atau apalah. Bisa jadi dimasukin ke sini juga. Tapi karena di soalnya cuma ada sanksi terlambat, makanya kita masukin yang dari PL5.1 aja. Yang sebesar 80.000. 80.000 itu yang dari yang tadi, yang sanksi terlambat. Yang 40.000 jadi 40.000 ditambahin 40.000. Hasilnya jadi 80.000 di debit sini. Jadi penyesuaiannya jadi 80.000. Yup. Untuk penyesuaian negatif itu dia mintanya pendapatan bunga si PT-petanya. Nah, di sini ada 29133.025. Oke. Nah, yang angka ini kami dapatkan dari modul 4. Kalau kalian dibuka di modul 4, di situ kalau nggak salah ada yang namanya deposito. Seperti yang kita tahu kalau deposito itu kenanya BPH pasal 4 ayat 2. Jadinya kan nggak boleh ya dibebankan di pajak, sehingga harus kita kurangkan gitu. Kita kurangkan dari pembebanannya. Jadinya penyesuaian negatif sebesar 2.359.025. Hasilnya jadinya 31.492.050. Nah, untuk yang perbedaan sementara ini ada penyusutan perusahaan sama penyusutan pajak. Penyusutan perusahaan kita ambil dari PL3. Nah, yang perlu diamati itu dari mana sih DR sama kreditnya nih? Dari mana nih 13.336.267? Terus kreditnya 38.954.688. Kita cek PL3-nya. Nah, ini kalau kita lihat di PL3 yang bahas tentang beban-beban itu, indeks PL3-nya bahasnya tentang beban-beban. Di sini ada namanya penyusutan. Nah, penyusutan perusahaan. Kita lihat. Nah, ini di debitnya penyusutan perusahaannya 13.336.267 sama di kreditnya 30.454.688. Nah, angka 2 ini
dua angka ini kita masukkan ke PL5 yang tadi. Nah kan, masukin ke sini. 13.336.267 sama di kreditnya 38.954.688 di PL5. Hasil dari penyesuaiannya 59.306.979. Nah, yang untuk penyusutan pajaknya ini kayak bolehnya itu cuma segini loh. Bolehnya yang kita susutin pajaknya cuma segini. Jadi kayak intinya segini yang boleh disusutin. Perusahaan nggak boleh nyusutinnya yang 84925400, tapi si perusahaan boleh untuk nyusutin penyusutannya itu sebanyak 91512500. Nah, untuk ngerjain soal yang ini, untuk ngerjain penyusutan pajak, kita harus cari bagian yang per audit 1231/2012 di bagian penyusutan pajak. Karena kita mau tahu berapa sih yang boleh kita susutkan. Berapa itu yang sesuai dengan ketentuan pajak. Nah, dapetin 74963046 ini dari mana? Itu kita dapetin dari dari penyesuaian lagi sama yang tabel sebelumnya. Kan kalau tabel sebelumnya masih pakai tarif normal ya, tarif normal yang biasa nggak sesuai ketentuan. Tapi kalau yang satu ini, yang untuk penyusutan pajak, kita pakai tarif sesuai ketentuannya. Yang ada tahunnya itu yang 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, sama 20 tahun. Nah, itu kita sesuaiin aja teman-teman. Sama yang tabel perusahaannya sebelumnya. Oke, kita sesuaiin aja. Gampang kok. Terus yang untuk aset SGU atau sewa guna usaha nggak disusutkan karena ya memang nggak boleh disusutkan ya teman-teman di undang-undangnya sendiri. Jadi terus hasil total dari semua penyusutan itu tambahin yang 2012-nya berapa aja. Hasil totalnya itu di sini. Hasil total penyusutannya 74963046 untuk yang 2012 aja. Terus dari hasil itu kita dapetin nih, di kreditnya ternyata 91512500 dikurangin sama yang sebenarnya yang boleh disusutkan. Jadi di kreditnya sebesar 16.549.454. Terus laba kena pajak ini yang di sini merupakan hasil laba sebelum pajak setelah disesuaikan dengan penyesuaian positif sama penyesuaian negatif. Hasil jadinya 47646156. Nah, untuk yang pajak penghasilan. Oh ya, ngomong-ngomong soal tarif. Jadi waktu kami hitung, memang tarif mereka itu, kalau misalkan kalian hitung, dari misal 4432026 dibagi sama 305458796. Memang hasilnya tarifnya itu dia pakai 14%. Nah, untuk itu kami ngitung kok bisa 14%. Setahu aku juga cuma 25% ya kalau ya kan 25%. Nah, terus usut memang ternyata mereka pakai fasilitas yang 31E. Teman-teman masih ingat yang kalau misalkan peredaran bruto kalau nggak lebih dari 50 miliar rupiah itu ada pengurangan tarif yang jadinya yang ada yang 50% kali 26%. Nah, kita langsung aja lihat cara perhitungannya gimana. Nah, di sini cara perhitungannya. Cara perhitungan itu kita lihat yang diketahui dulu ada apa aja untuk menghitungnya. Pertama kita butuh peredaran bruto. Peredaran bruto 536565900. Ulang lagi ya cara perhitungannya. Yang 536565900 ini didapat dari A3.1. A3.1 yang laporan laba rugi
itu di bagian yang penjualannya, yang sebelum dikurang sama semuanya. Jadi perdana bruto ini yang atas, paling atas penjualan, sebelum dikurang sama semuanya, semua beban-beban. Terus yang ada penghasilan kena pajak, PHKP, ini yang 429.714, 272,6, ini didapat dari P5 sendiri, bagian laba kena pajaknya, nah ini nih. Oops. Nah, jadi 407.646.156, sorry. Ya benar. Sebenarnya harusnya dari sini 407.646.156. Ini sorry ya, salah ya. Salah angka, salah ketik. Emang dari situ. Terus untuk dapetinnya gimana? Pertama kita cek dulu berapa sih PHKP yang mendapat fasilitas sama berapa sih PHKP yang tidak mendapat fasilitas. Untuk cari yang PHKP yang mendapat fasilitas, rumusnya 4,8 miliar dibagi sama peredaran bruto dikali sama penghasilan kena pajaknya. Hasilnya jadi 384/12894,8. Untuk PPh 25-nya, karena kita konsepnya 31E, yang 384/112-nya ini kita kaliin sama 50%, terus dikaliin sama 25%. Hasilnya untuk PHKP yang mendapat fasilitas, PPh 25-nya sebesar 48,051,611. Nah, untuk PHKP yang tidak mendapat fasilitas, kalian tinggal kurangin aja yang penghasilan kena pajaknya, nih, terus dikurang sama penghasilan PHKP yang mendapat fasilitasnya. Diperoleh yang untuk tidak mendapat fasilitasnya 45.301.377. Jadi PPh 25-nya tinggal kalian kaliin aja sama 25%. Hasilnya 11.325.344. Terus yang untuk total PPh-nya jadinya hasil yang fasilitas, PPh 25 yang fasilitas sama PPh 25 yang tidak mendapat fasilitas dijumlah jadinya 59.376.956. Dan memang setelah kita cari lagi tarif PPh pasal 17-nya, kita bandingin lah antara yang PPh 25-nya sama laba sebelum pajaknya dikali 100%, hasilnya 13,82% atau bisa juga disebut 14%. Jadi gitu asal-usul mulanya kenapa kok 14%, kenapa kok nggak 25% ya? Gitu. Oke, ini mana lagi? Salah. Wait. Oke. Nah, di sini kan kita udah tahu nih asal mulanya dari mana tuh. Asal usul. Oke, berarti 407.646.156 laba sebelum pajaknya kita kalinya sama tarif yang udah temuin. Atau bisa juga langsung kali 14% lah. Jadi hasilnya 59.376.956. Nah, yang 34 juta ini dari mana? 34 juta itu kita cari di modul 8 itu ada di bagian, nah ini nih. Kan ini pajak dibayar muka, PPh pasal 22 dan 25. Di sini ada kredit pajak dibayar muka pasal 22 10 juta rupiah sama kredit pajak dibayar di muka pasal 25 24 juta rupiah. Kalau misalkan kita totalin jadinya 34 juta rupiah, sama kan? Oke. Udah sama kok, udah bener. Terus utang pajak penghasilannya tinggal kita kurangin aja. Yang pajak penghasilannya dikurangin sama pajak dibayar di muka 22 sama 25. Hasilnya 25.376.296. Nah, yang 14.944 ini dari mana? Tinggal kita sesuaiin sama yang per klien yang 2012-nya gimana sama yang setelah kita audit berapa. Jadi ternyata ada perbedaan nih, ada perbedaan 14.944.930. Nah, yang ini gunanya ini nanti masuk ke M2 sama masuk ke
A3.1, bagian 8 laba rugi. Kalau kita cek di yang 2, cek bentar ya. Di sini ada nih. Nah ini. Nih. 14.944.930 ini dari PL5, hasil perhitungan dari PL5. Sedangkan yang untuk yang A3.1, laporan laba rugi, mana ya? Oh ya, di awal, sorry. Nah ini masuk ke sini. Beban pajak penghasilan PL5 ada penyesuaian 14.944.930. Jadinya per auditnya jadi 59.376.956. Nah, untuk penjurnalannya ya, untuk penjurnalannya yang 14.944.930 ini dari mana? Nah, ini. Beban PPH pada utang pajak pasal 25 atau 29 sebesar 14.944.930. Terus terakhir kan tadi di A3.1-nya kita dapat laba bersihnya jadinya ini ya. Jadinya setelah kita kurang-kurangkan kan itu udah dapat semua itu. Hasilnya jadinya 370, 337, 316. Nanti ini larinya itu ke bagian A3.2. Nah, ini nih. Larinya sebenarnya nanti ke sini. CR-nya. CR-nya atau apa ya? Intinya itulah. Oke, karena udah azan kayaknya harus kita standby dulu. Ini aja. Udah sih kayaknya ya. Yang lainnya gimana? Tiga 370 dari mana ya? Lupa. Oh iya, hasil dari perhitungan laba bersihnya yang di A3.1 atau laporan laba rugi, nanti itu kita taruh ke A3.2 di bagian per audit 31 Desember 2012, A3.2 di bagian laba bersih tahun berjalan. Nah itu, nanti taruhnya di situ. Perhitungan A3.1-nya. CR-nya tinggal disesuaikan aja sama yang klien 31 Desember 2012. Udah gitu. Selesai. Yeay. Iya. Ini udah kayaknya udah pada ngantuk.